Cerita dimulai dengan kedatangan seorang guru baru di sekolah yang bernama Anita. Sesampainya di sekolah, Anita langsung memperkenalkan diri dan menyuruh murid-muridnya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Namun ada satu murid laki-laki yang bernama Markus dan dengan polosnya langsung memperkenalkan dirinya dan juga memperkenalkan tentang burungnya yang sangat besar, sehingga membuat murid lainnya tertawa. Anita sendiri memiliki seorang suami yang berprofesi sebagai pengacara terkenal. Namun karena kesibukan sang suami membuat hubungan mereka menjadi kurang harmonis. Saat itu Anita yang berada di samping sang suami yang sedang bekerja dan berniat mengajaknya untuk bercocok tanam bersamanya. Namun dia harus kecewa di saat mengetahui suaminya harus berangkat pagi. Hal itu membuat Anita menjadi sedih dan kecewa. Lalu di pagi harinya, Anita yang terbangun mendapati suaminya yang sudah pergi. Tiba-tiba dia mendapat kiriman bunga yang tidak tahu siapa pengirimnya. Dia merasa kalau dirinya sudah diintai oleh seseorang selama beberapa hari ini. Ketika di sekolah, tanpa sadar Anita lebih sering melamun dan memperhatikan Markus. Di siang hari yang tenang, tiba-tiba Anita dikagetkan dengan sebuah keributan, di mana Markus sedang berkelahi dengan salah seorang murid yang lain. Anita lalu melerai dan membawa Markus ke sebuah ruangan dan mengobatinya. Saat itu Anita dibuat gugup karena perlakuan Markus. Mereka lalu saling memandang dan seolah sudah mempunyai perasaan satu sama lain. Kemudian tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan seorang murid yang membuat mereka menjadi salah tingkah. Malam harinya Anita mencoba mencari akun sosial media Markus dan dia mengirim pesan kepada Markus agar melupakan kejadian siang tadi. Namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan foto yang dikirim oleh Markus. Dengan senyum-senyum malu tapi mau, Anita melihat foto Markus yang memperlihatkan singkong bakarnya. Sesampainya di rumah, Anita melihat suaminya sudah beristirahat. Saat akan tidur, Anita menanyakan tentang dari mana bunga mawar putih yang di atas meja. Suaminya pun menjawab kalau mawar itu berada di depan pintu rumah saat dia pulang bekerja. Keesokan harinya orang tua Markus dipanggil ke sekolah untuk membahas perihal perkelahian kemarin. Ternyata ibu Markus dan Anita sudah saling mengenal. Ibu Markus adalah teman senamnya waktu dulu. Saat pembicaraan, Markus melepas sepatunya dan secara tidak sopan meraih kaki Anita. Anita menjadi tidak nyaman dan berusaha mengendalikan dirinya, lalu berdiri untuk menghentikan perilaku Markus. Malam harinya ketika Anita hendak pulang, dia dikejutkan oleh kedatangan Markus yang tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya dan langsung menawarkan singkong bakar miliknya kepada Anita. Sejak kejadian itu, Anita selalu teringat dengan singkong bakar milik Markus. Bahkan saat dia bersama suaminya, terkadang terbesit ingatan tentang Markus dalam pikirannya. Lalu di sore hari, Anita diundang oleh ibunya Markus untuk mengobrol bersama dengan teman ibunya Markus yang lain. Markus yang baru pulang dari pertandingan bola, kemudian dikenalkan oleh ibunya kepada ibu-ibu di sana. Karena merasa lelah, Markus kemudian pamit untuk beristirahat. Anita yang sudah mulai gerah, dia kemudian berpura-pura untuk pergi ke toilet agar bisa menyusul Markus. Lalu dia pun menemui Markus dan kegiatan bercocok tanam kembali terjadi. Setelah selesai, Anita pun langsung bergegas kembali untuk menemui ibu Markus dan juga teman-temannya. Agar tidak curiga, Anita beralasan kalau dirinya baru saja mencari udara segar di luar. Singkat cerita, kini Markus mulai menjauh dari Anita. Secara tiba-tiba Markus menghilang dan tidak ada kabar sama sekali. Di sekolah pun Markus tidak pernah hadir dan itu membuat Anita menjadi gelisah memikirkannya. Pada sore harinya Anita diajak oleh suaminya ke sebuah acara. Namun dia tidak bersemangat sama sekali. Tentu hal itu membuat suaminya bertanya kenapa Anita kini berbeda. Di saat acara berlangsung, tiba-tiba Anita pamit kepada suaminya. Secara diam-diam, dia pergi untuk mencari Markus. Sesampainya di rumah Markus, Anita beralasan ingin menemui Markus karena beberapa hari dia tidak masuk sekolah. Namun saat itu Markus tidak berada di rumah. Mengetahui Markus yang tidak ada di rumah, dia kemudian langsung bertanya kepada teman tim sepak bolanya. Kemudian setelah mengetahui keberadaan Markus yang berada di pelabuhan bersama temannya,
Dia langsung bergegas untuk datang menghampirinya. Ketika sampai dan bertemu dengan Markus, Anita langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam mobilnya. Dia lalu menanyakan alasan Markus kenapa tidak membalas pesannya. Markus yang mungkin sudah bosan hanya menjawab seperlunya. Yang membuat Anita terkejut dan galau, ternyata Markus sudah melakukan kegiatan bercocok tanam dengan gadis bernama Mina, seorang siswi SMA yang tentunya seumuran dengan Markus. Setelah selesai menemui Markus, Anita lalu kembali menemui suaminya yang sedang menonton konser musik. Diiringi alunan musik yang syahdu, Anita tidak dapat mengontrol lagi emosinya dan membuat dirinya kemudian menangis. Hari demi hari Anita lalui dengan kesedihan. Rasa cemburunya terhadap hubungan Markus semakin besar. Anita kemudian membaca HP Markus dan memposting foto-foto Mina yang tanpa apapun di Facebook. Dan dia berharap agar hubungan mereka segera putus. Namun sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil dan hubungan Markus dengan Mina pun masih baik-baik saja. Singkat cerita, Anita memberanikan diri untuk memberitahu Markus kalau dirinya sedang mengandung anak Markus. Hal itu kemudian membuat Markus sangat shock dan menangis. Anita yang tidak tega melihat Markus menangis, lalu menenangkan Markus dan mengajaknya untuk bercocok tanam bersamanya. Pagi harinya saat Anita pulang jogging, dia dikagetkan dengan hasil USG-nya yang terletak di meja dapur. Saat dia melihat ke arah suaminya, dia dibuat shock dan kaget dikarenakan sang suami yang sudah mengetahui apa yang telah Anita lakukan di belakang suaminya. Dan seketika ibu Markus yang sudah mengetahui kabar tersebut dari suaminya datang untuk melabrak Anita. Ibu Markus kemudian memperingatkan Anita untuk menjauhi anaknya. Anita yang merasa bersalah hanya bisa bersedih dan berlari pergi meninggalkan rumahnya dan juga suaminya. Keesokan harinya Anita kembali ke rumahnya, namun sayang dia tidak dapat masuk karena suami Anita sudah mengganti paspor sidik jarinya. Suaminya juga sudah mempersiapkan tas berisi pakaian yang diletakkan di garasi. Anita lalu membawa tas dan kemudian benar-benar pergi meninggalkan rumah suaminya. Tidak lupa dia juga datang ke sekolah untuk mengambil barang-barangnya. Karena kabar itu sudah menyebar, kepala sekolah pun meminta Anita untuk mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada semua orang. Di akhir cerita, dia melihat Markus yang turun dari mobil suaminya. Dia lalu menghampiri Markus, namun saat itu suaminya langsung pergi begitu saja dan tidak ingin melihatnya. Markus kemudian mengatakan bahwa suami Anita adalah orang baik dan dia berharap Anita juga menemukan orang lain segera sebagai ayah dari bayi itu. Tanpa mempunyai rasa bersalah, Markus mengakhiri percakapan mereka dengan berkata, "Semoga kamu beruntung." Anita yang mendengarnya hanya terdiam dan tidak bisa mengatakan apa-apa, dan film pun selesai. Hati menginginkan apa yang diinginkannya, meskipun itu salah. Cinta dan keinginan adalah dua hal yang sangat berbeda, tetapi bisa terasa sama ketika Anda terjebak di antara keduanya. Terkadang kesalahan terbesar yang kita buat adalah hal-hal yang terasa paling benar. Bahaya dan dampak dari perselingkuhan, serta pentingnya komunikasi dan kejujuran dalam hubungan. Ketika kita memutuskan untuk berselingkuh, kita tidak hanya merugikan pasangan kita, tetapi juga dapat merusak hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita, dan selalu berbicara terbuka dan jujur dengan pasangan kita dalam segala situasi. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.